Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dudoswita, mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami, semester 1, jurusan Manajemen Komunikasi, konsentrasi Public Relation. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menempuh tugas mata kuliah Dasar-Dasar Public Relation yang diberikan oleh Bapak Julian Vika Irianda Esos Emikom. Public Relation atau sering juga dikenal Humas atau hubungan masyarakat, Public Relation pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi. Ciri pokok Public Relation adalah memiliki timbal balik. Komunikasi yang bersifat timbal balik ini sangat penting dan mutlak yang harus ada di Public Relation, serta terciptanya feedback merupakan prinsip pokok dalam Public Relation. Yang pertama, Humas periode tahun 1700 sampai dengan 1800. Humas pada periode ini ditandai dengan kegiatan yang tidak terorganisir dengan baik. Maka dari itu, pada periode ini disebut dengan Public of Independence. Selanjutnya, Humas pada periode 1801 sampai dengan 1865. Pada periode ini, Humas mulai sudah terorganisir dengan baik. Kegiatan ini disebut dengan Public Relation of Expansion. Berikutnya, Humas periode tahun 1866 sampai dengan tahun 1900. Pada periode ini, Humas berubah bentuk menjadi kegiatan profesional yang disebut dengan the public to be damned. Selanjutnya, Humas pada periode tahun 1901 sampai dengan 1919. Pada periode ini, kegiatan publik diberi informasi atau diberitahukan untuk melakukan strategi perlawanan. Strategi ini dinamakan Strategi Management of Public Relation, Handling, and Recovery. Pada periode ini pula, hubungan masyarakat dijadikan sebagai bahan studi sehingga menunjukkan adanya penyesuaian, perubahan sikap, saling mengerti, saling menghargai, dan toleransi di berbagai organisasi dan publik. Public Relation dimulai sejak abad 15 dan berkembang pesat pada abad ke-19 atau abad 20. Perkembangan PR di Indonesia dibagi menjadi 5 periode sesuai dengan sejarah dan peristiwa yang terjadi di Indonesia. Pada perkembangan awal, PR sudah ada sejak Indonesia merdeka. PR juga sudah ada kegiatannya pada masa sebelum kemerdekaan diumumkan, tetapi belum terlalu dikenal kegiatannya. Pada masa itu, kegiatan PR lebih mengarah ke kampanye informasi. Pada periode kedua, mulai berdatangan perusahaan-perusahaan multinasional yang menganggap bahwa PR sangat penting untuk memperkenalkan perusahaan tersebut. Meskipun demikian, kegiatan PR sendiri pada masa ini belum jelas. Pada masa pemerintahan Orde Baru, sudah dibentuk badan organisasi yang berhubungan dengan PR, yaitu Bako Humas atau Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, yang dibentuk pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1972, dibentuklah Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat. Nah, di periode keempat kali ini, karena adanya ekspansi besar-besaran perusahaan swasta di Indonesia yang menyebabkan banyaknya permintaan praktek PR profesional. Maka dari itu dibentuklah APRI atau Asosiasi Perusahaan Public Relation. Pada periode kelima, praktek PR sudah mengarah pada model humas simetris dua arah. Maka PR di Indonesia berubah menjadi terbuka secara otomatis, antara PR dan publik juga menjadi terbuka secara otomatis. Antara PR dan publik juga menjadi komunikasi dua arah. Selanjutnya, konsep PR. Konsep PR ada dua, yaitu konsep tradisional dan juga konsep modern. Pada konsep tradisional memiliki 3 sifat. Yang pertama, bersifat tertutup. Artinya, seseorang atau perusahaan atau lembaga atau organisasi tidak diperkenankan untuk memberitahukan peristiwa buruk yang sedang dihadapinya kepada pihak lain. Yang kedua, bersifat terbatas. Artinya, perusahaan harus ada batasan untuk memasarkan produk atau jasa. Dan yang terakhir, bersifat eksternal, yang berarti kegiatan PR hanya untuk masyarakat luar, organisasi, atau perusahaan saja. Selanjutnya, konsep modern. Konsep modern bersifat terbuka yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang kebijakan perusahaan agar tidak timbul spekulasi yang merugikan perusahaan. Pada konsep modern juga bersifat tersebar luas yang artinya semua orang bisa tahu agar barang-barang yang diproduksinya tidak hanya dipasarkan di daerahnya, melainkan sampai keluar daerah. Dan yang terakhir, dalam konsep modern bersifat eksternal dan internal, artinya tidak hanya meliputi perusahaan saja, melainkan juga memperhatikan pimpinannya.
Yang pertama, press agentry. Kegiatannya berkaitan dengan promosi untuk mencapai publisitas baik di media massa maupun elektronik. Contohnya pada kasus Washington Post, mereka nggak akan pasang iklan kalau informasi mereka tidak akan digunakan atau mereka akan menelpon eksekutif dari koran atau media TV untuk menekan reporter atau editornya agar menggunakan berita yang mereka kirim. Yang kedua yaitu publicity atau publisitas, yaitu sebuah teknik untuk mengunggah suatu hal mengenai peristiwa atau kegiatan yang direncanakan dengan tujuan penciptaan goodwill dan menarik minat publik terhadap seseorang, perusahaan, organisasi. Contohnya nih pada produk otomotif Honda membuat acara event antar negara ASEAN, lalu acara tersebut ternyata diliput oleh berbagai media seperti TV, radio, koran, dan surat kabar lainnya. Yang terakhir, public relation atau hubungan-hubungan publik, yaitu perkembangan dari press agentry dan publicity yang bersifat terlembaga. Humas adalah singkatan dari hubungan masyarakat. Humas menurut pemahaman saya adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai citra baik kepada khalayak. Definisi humas berdasarkan The International Public Relations Association or IPRA. Humas adalah fungsi manajemen untuk membantu dan mendukung dalam memanfaatkan perubahan secara efektif, serta bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama. Definisi humas menurut Catlip, Center, dan Broom. Humas adalah bagian dari luar manajemen yang bertanggung jawab akan komunikasi antara publik internal dan eksternal seperti konsultan dari organisasi. Komunikasi humas diutamakan memberikan hasil yang positif terhadap citra dari perusahaan atau lembaga yang menjadi tanggung jawab dari humas tersebut. Yang pertama, komunikasi bersifat dua arah. Komunikasi bersifat dua arah ini artinya komunikasi yang dilakukan bersifat kontinu, berulang atau terus-menerus, dan juga berkesinambungan. Dalam PR, komunikasi yang digunakan adalah komunikasi bersifat dua arah sehingga memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik. Komunikasi dalam praktik PR tidak selalu tatap muka, melainkan dengan media-media juga bisa. Akan tetapi, jika komunikasi tidak dilakukan dengan tatap muka, bisa saja terjadi gangguan dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi menjadi tidak efektif. Yang kedua, sifatnya terencana. Komunikasi harus bersifat terencana atau tersusun agar hasil kegiatan dapat dicapai serta menunjukkan bahwa tugas kegiatan PR adalah kerja yang berkesinambungan dan terintegrasi. Contohnya, praktisi humas harus menyusun kegiatan yang akan dilakukan sebelum kegiatan itu dilaksanakan supaya tidak ada keburukan yang kemungkinan akan terjadi nantinya. Selanjutnya, seorang PR bersifat melembaga, yaitu berorientasi pada lembaga sama halnya dengan seorang marketing. Tapi meskipun demikian, tugas seorang PR beda dengan marketing. Kalau marketing mengenalkan produk yang dipromosikan oleh khalayak, sedangkan PR hanya mengenalkan perusahaannya saja untuk mendapatkan citra publik itu sendiri dari khalayak. Yang terakhir yaitu sasarannya publik. Sasaran PR adalah publik, yaitu publik internal dan juga publik eksternal. Publik internal meliputi para pegawai, karyawan, manajemen, beserta anggota keluarganya. Sedangkan publik eksternal adalah publik yang berkepentingan dan berada di luar perusahaan, contohnya masyarakat dan juga konsumen. Humas pada hakikatnya adalah aktivitas, maka sebenarnya tujuan humas dapat dianalogikan dengan tujuan komunikasi, yakni adanya penguatan dan perubahan kognisi, afeksi, dan perilaku komunikasinya. Tujuan humas hendaknya dipandang sebagai tujuan organisasi atau lembaga netral atau bersifat katalisator antara tujuan organisasi lembaga dengan tujuan publik. Oleh karenanya, hubungan organisasi atau lembaga dengan publik sebagai simbiosis mutualistik. Selanjutnya, terpelihara dan terbentuknya saling pengertian atau aspek kognisi.
Tujuan humas adalah membuat publik dan organisasi atau lembaga saling mengerti. Sifat aspek kognisi, komunikasinya cenderung informatif. Selanjutnya, menjaga dan membentuk saling percaya atau aspek afeksi. Tujuan ini lebih kepada tujuan emosi, yakni sifat afeksi, yaitu saling percaya. Untuk mencapai tujuan saling percaya, prinsip komunikasi persuasif yang artinya mengajak dapat diterapkan. Selanjutnya, memelihara dan menciptakan kerjasama atau aspek psikomotoris. Tujuannya adalah dengan komunikasi yang diharapkan akan terbentuknya bantuan dan kerjasama ini sudah dalam bentuk perilaku atau termanifestasikan dalam bentuk tindakan. Setelah pengetahuan atau pikiran terbuka, emosi kepercayaan disentuh, maka selanjutnya perilaku positif dapat diraih. Fungsi humas yang pertama yaitu fungsi konstruktif. Humas adalah garda terdepan dari perusahaan, organisasi, atau lembaga. Fungsi konstruktif mendorong humas untuk membuat aktivitas ataupun kegiatan yang sudah terencana, berkesinambungan, yang bersifat proaktif. Di sini humas bersifat bertindak secara preventif atau mencegah. Yang kedua yaitu fungsi korektif. Artinya humas sebagai pemecah masalah. Contohnya, jika terjadi sebuah masalah di perusahaan, organisasi, atau lembaga, maka humas nih yang harus segera mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, expert practitioner communication atau sebagai penasihat ahli. Humas bertugas untuk mencari solusi penyelesaian masalah. Petugas PR dianggap sebagai orang yang ahli dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu problem solving process facilitator. Humas berperan sebagai fasilitator proses pemecahan masalah dalam upaya mengatasi persoalan atau krisis yang menimpa organisasi, baik secara rasional maupun profesional. Berikutnya yang ketiga yaitu communication facilitator. Humas memberi peluang bagi publik internal dan eksternal untuk mendengar apa yang disampaikan pihak manajemen organisasi. Yang terakhir yaitu technician communication. Humas bertugas untuk menyediakan berbagai layanan teknis komunikasi yang dibutuhkan organisasi. Kebijakan dan keputusan teknik komunikasi yang akan digunakan bukan keputusan PR, tapi melainkan keputusan PR dengan manajemen. Ada 3 tugas humas dalam organisasi atau lembaga yang erat hubungannya dengan tujuan dan fungsi humas. Yang pertama, menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Yang kedua, mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Dan yang tiga, mengevaluasi program-program organisasi lembaga khusus yang berkaitan dengan publik. Kegiatan humas adalah implementasi dari tugas humas untuk mencapai tujuan humas dan menjalankan fungsi serta peranan secara menyeluruh. Kegiatan humas adalah kegiatan berkomunikasi dengan berbagai macam simbol komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki aktivitas terstruktur dan memiliki tujuan yang sama. Jenis-jenis organisasi yang pertama, organisasi formal atau legal. Organisasi yang terdaftar dan diakui serta memiliki landasan hukum tertentu. Contohnya partai politik, ormas, perusahaan negara. Yang kedua, organisasi internasional, yaitu organisasi yang melibatkan 2 negara atau lebih. Contohnya PBB. Yang ketiga, hybrid organization, yaitu yang bekerja di sektor publik dan privasi, contohnya BUMN, PLN. Yang keempat, organisasi informal atau voluntary association, yaitu relawan yang memiliki tujuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu organisasi yang bergerak secara rahasia atau bahkan ilegal. Ciri-ciri organisasi, yang pertama sekumpulan orang, yang kedua memiliki tujuan bersama, ketiga adanya kerjasama, dan yang terakhir memiliki aturan. Selanjutnya tujuan umum organisasi.
Pertama, mencapai keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. Kedua, mendapat keuntungan dan penghasilan bersama. Ketiga, mengatasi terbatasnya kemandirian untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, mendapat pengakuan dan penghargaan bagi anggotanya. Kelima, mendapatkan pengalaman dari interaksi dengan anggota lain. Dan yang terakhir adalah memperoleh hasil akhir pada waktu yang telah ditentukan. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kelompok, atau individu untuk mencapai tujuan. Unsur manajemen yang pertama adalah manusia, kemudian uang, lalu material atau kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang akan dipilih nantinya. Yang keempat, mesin atau teknologi yang akan menjadi penunjang pekerjaan oleh sumber daya manusia. Yang kelima, metode atau cara yang dilakukan agar kegiatan manajemen berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, pasar, yaitu target transaksi supaya sebuah bisnis dapat dikenal. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan, yaitu hal yang pertama dilakukan oleh manajer. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan oleh manajer. Ketiga, penempatan, untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia sesuai kebutuhan. Keempat, pengarahan, upaya agar perencanaan kegiatan berjalan dengan lancar. Yang kelima, pengawasan dilakukan supaya kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Syarat humas yang pertama, kemampuan dalam berkomunikasi. Kedua, kemampuan mengorganisasikan. Ketiga, kemampuan dalam bergaul dengan orang atau relasi. Keempat, berkepribadian utuh. Dan yang kelima, berimajinasi kuat. Ada 4 hal prinsip dari tujuan public relation, yaitu menciptakan citra yang baik, memelihara citra yang baik, meningkatkan citra yang baik, dan yang terakhir memperbaiki citra jika citra organisasi menurun atau rusak. Strategi humas yang pertama yaitu strategi operasional, yang kedua persuasif dan edukatif, ketiga tanggung jawab sosial humas, keempat strategi kerjasama, dan yang terakhir koordinatif dan integratif. Program kerja PR adalah rancangan yang dibuat untuk menjalankan kegiatan PR serta untuk membangun hubungan baik dari pihak internal maupun eksternal. Yang terakhir, aktivitas humas. Aktivitas humas adalah komunikasi dua arah dengan publik, perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk menumbuhkan saling percaya atau membantu kerjasama. Proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan-pesan atau message dari pengirim pesan sebagai komunikator kepada penerima pesan sebagai komunikan. Dalam proses komunikasi tersebut bertujuan feedback untuk mencapai saling pengertian atau mutual understanding antara kedua belah pihak. Proses berlangsungnya komunikasi dapat digambarkan seperti komunikator atau sender, pesan atau message, komunikan atau receiver, komunikan receiver atau feedback. Humas pemerintah adalah aktivitas lembaga atau individu yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik, pemangku kepentingan atau stakeholders, dan sebaliknya. Fungsi humas pemerintah terdiri atas yang pertama, mengabdi kepada kepentingan umum, kedua, memelihara komunikasi yang baik, yang ketiga, menitik beratkan pada moral dan tingkah laku yang baik. Kegiatan rutin yang dilaksanakan humas pemerintah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu 1. Membangun dan membina saling pengertian kepada pihak eksternal dan internal, yang kedua memberikan pelayanan dan informasi, ketiga menyelenggarakan dokumentasi, keempat mengumpulkan data dan informasi, dan yang terakhir membuat produk publikasi humas. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait materi dari pertemuan 1-6. Apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.